Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami patuhi dan yang kami hormati pada pimpinan Ansor PAC Pucak Wangi, dan juga tak lupa kepada semua sahabat-sahabat Ansor sektor Pucak Wangi yang kami banggakan. Semoga beliau-beliau ini semua selalu mendapatkan kesehatan dari Allah, diberikan pertolongan oleh Allah agar selalu bisa mengawal dan menyukseskan Nahdlatul Ulama dan juga sebagai penggerak dari Nahdlatul Ulama. Dan juga kepada semua para pemirsa, salam sejahtera dimanapun Anda berada, kepada semua warga Nahdliyin yang kami banggakan, dan juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Pucak Wangi yang turut menyaksikan nganan, istilahnya ngaji posonan bersama PAC Ansor Pucak Wangi. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada bulan yang baik, dalam rangka yang baik, dalam acara yang baik pula, kita dipertemukan oleh Allah, yakni dalam acara nganan ngaji posonan bersama PAC Ansor Pucak Wangi. Dalam sesi sore hari ini bersama kami, kita nanti akan mengkaji satu kitab yang bertemakan hadis, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi ini adalah salah satu kitab, mungkin kitabnya kecil, cuma kitab ini sudah sangat populer, khususnya di kalangan pesantren. Hampir mayoritas besar pesantren yang ada di Indonesia tidak pernah ketinggalan dalam mengkaji kitab Arba'in An-Nawawi. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan formal pun tak jarang yang menjadikan kitab Arba'in An-Nawawi ini menjadi salah satu kurikulum di dalam pelajarannya. Mungkin ini salah satu barokah yang sangat luar biasa dari pengarangnya, yaitu Imam Nawawi, dan juga kitabnya beliau ini, Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in ini adalah kitab yang berisikan hadis-hadis pokok dalam Islam, yang kurang lebih nanti jumlahnya ada 40 lebih sedikit. Cuma dari 40 itu nanti semua berisikan hadis-hadis pokok dalam syariat Islam. Jadi intinya hadis pokok. Hadis pokok itu ya hadisnya simple, cuma nanti penjebarannya akan sangat luas. Itu hadis pokok. Terus hadis Arba'in ini dikarang Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nama lengkapnya adalah, nama aslinya beliau itu adalah Yahya. Nah, Yahya bin Syaraf itu ada namanya Imam An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Cuma terkenalnya beliau An-Nawawi. Beliau An-Nawawi itu tinggal di kota Nawa. Hidupnya dulu di kota Nawa, tepatnya di negara Syria. Kota Nawa itu sampingnya Damaskus. Kota Damaskus dulu yang pernah menjadi salah satu ibu kota Islam pada masa dinasti Umayyah menggantikan kota Madinah. Di kota Nawa di situ Imam Nawawi mengarang kitab-kitab Arba'in Nawawi ini. Mari kita mulai pengajian pada sore hari ini kita, karena yang akan kita kaji sore hari ini adalah hadis. Pernah Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya beliau bahwa setelah meninggalku nanti, jadikanlah dua hal ini yang menjadi pedoman dalam hidup kalian. Yang mana dua hal itu adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis ini adalah menjadi pedoman pokok bagi umat Islam. Mari kita mulai pengajian pada sore hari ini. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah dan juga para sahabatnya beliau. Kita hadiahkan kepada para ulama-ulama, terkhusus pengarangnya kitab Arba'in An-Nawawi, yakni Imam An-Nawawi, dan juga kepada para pendiri Nahdlatul Ulama. Semoga kita mendapatkan barokah dari para beliau-beliau ini
biniyati ijabah wal qabul al-hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita sore hari ini nanti kita akan mengkaji dengan tema etika bersosial dalam Islam, ajaran-ajaran sosial bersosial yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma sebelum kita membahas tentang kajian tema kita pada sore hari ini ada satu hadis sebagai pembuka yang akan saya bacakan. Hadis pertama dari kitab Arba'in yang ini nanti kita jadikan bekal kita dalam mengaji, kita jadikan renungan kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Akan saya bacakan sebagai pembukaan kita pada sore hari ini hadis Arba'in, hadis awal ini sebagai pembuka dari kita. Setelah itu nanti kita mengkaji tema kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu khalifah Islamiyah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhaddisaini Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibnu Hajjat ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubi musannafati. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau pernah mendengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa suatu amal itu nanti tidak akan terwujud, tidak akan tercapai tanpa disertai dengan adanya niat, tanpa adanya sebuah niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka dari itu seseorang nanti itu akan memperoleh dari apa yang akan ia niatkan. Jadi suatu amal ibadah itu tidak akan terwujud, tidak akan tercapai dengan ada niat, dan hasilnya nanti harus sesuai dengan apa yang ia niatkan. Makanya dalam hal ini Rasulullah mencontohkan, memberikan sebuah gambaran dalam menjelaskan prakteknya dalam hal ini dengan tragedi hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Bahwa barang siapa, ini Rasulullah menceritakan tragedi hijrah, bahwa barang siapa yang hijrahnya itu karena tujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah, maka ia akan memperoleh ridhonya Allah dan juga Rasulullah. Di sini kenapa beliau mengaitkan dengan cerita hijrah, karena kita tahu bahwa tragedi hijrah ini adalah salah satu perjuangan sangat luar biasa dari para sahabat. Mental keikhlasan seorang sahabat benar-benar diuji dalam tragedi hijrah. Karena pada saat hijrah, para sahabat itu berangkat meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ini dengan membawa bekal seadanya, pokoknya bekal secukupnya yang bisa dibawa sampai ke Madinah. Harta bendanya semua ditinggalkan di rumah, terus rumahnya ditinggalkan di kota Mekah, ladangnya ditinggalkan dan semua unta-untanya, bahkan sanak familinya pun ditinggalkan di kota Mekah, berpisah dengan keluarganya. Mungkin ada juga di beberapa sahabatnya juga yang meninggalkan istrinya, yang memang belum Islam, ditinggalkan di kota Mekah, tidak diajak berpisah dengan istrinya. Kalau memang perjuangannya sangat berat ini, mereka meninggalkan semua harta bendanya, keluarganya. Kalau memang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kelak yang akan ia peroleh adalah seperti apa yang ia niatkan. Nah, itu pentingnya dalam niat. Cuma Rasulullah juga mencontohkan hal yang lain. Rasulullah mencontohkan juga praktek yang lain, yaitu
ketika orang itu hijrahnya atau ketika sahabat itu hijrahnya bukan tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah, dalam artian untuk tujuan yang lain, seperti halnya dicontohkan oleh Rasulullah, fa hijratuhu lidunya, tujuannya untuk memperoleh dunia, kebahagiaan dunia semata, bahkan diibaratkan hanya tujuan untuk menikahi perempuan, maka yang akan dia peroleh adalah dari apa yang niatkan saja. Akhirnya dari sini ulama itu menyimpulkan bahwa sebuah amal ibadah itu nanti bisa terwujud dan bisa sah ketika memang niatnya sah dulu. Jadi niatnya sah dulu baru nanti ibadahnya sah. Kalau niatnya sah maka ibadahnya sah. Kalau nanti niatnya benar maka ibadahnya juga benar. Kalau niatnya tidak sah maka juga ibadahnya tidak sah. Kalau niat tidak benar maka juga ibadahnya tidak benar. Maka dalam hal ini ulama itu bahas sebuah kaidah bahwa idza shohat niyatuhu shohat ibadatuhu. Ketika niat suatu ibadah itu memang sah, maka ibadah juga sah. Ketika idza fasadat niyatu fasadat ibadatuhu, dan ketika niatnya itu juga tidak sah, tidak benar, maka juga niatnya nanti akan keliru. Poros dari sebuah ibadah itu adalah tergantung dari niat kita baik dan tidaknya. Maka dari situ Rasulullah pernah menyampaikan bahwa niatul mukmin khairun min ibadati, bahwa niatnya seorang mukmin itu, niat ibadahnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal ibadahnya. Ya karena memang nanti untuk bisa sahnya ibadah itu ya karena tergantung dengan niatnya dulu. Kalau niatnya baik dan niatnya sah, maka nanti ibadahnya baru bisa sah. Nah, dari itu pada kesempatan sore hari ini saya mengajak kepada teman-teman dan para pemirsa, mari kita tata niat kita yang baik dalam mengkaji. Kita perbaiki niat kita murnikan niat kita bahwa kita mengaji pada sore hari ini untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridhonya Rasulullah. Semoga kita mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dengan tema kita pada sore hari ini. Tema kita sore hari ini adalah etika bersosial dalam Islam. Ini kita kalau bicara etika itu khususnya di dalam lingkup Islam, mestinya kita menjadi sebuah kajian tidak tabu lagi. Kenapa? Karena hampir semua ajaran Islam, semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah intinya mengajarkan tentang etika, mengajarkan tentang akhlak. Itu adalah ajaran Islam. Semua ajaran Islam, baik itu yang dalam hal ibadah, ubudiyah, atau dalam hal muamalah, muasyarah, bersosial, atau bahkan dalam hal etika, atau dalam hal munakahat, pernikahan, dalam hal politik, dalam hal persidangan, semua diajarkan oleh Rasulullah dalam rangka menata akhlak yang baik. Di etika itu ada menjadi hakikat dari Islam, yaitu adalah akhlak. Makanya Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimul akhlak, bahwa Rasulullah tujuan diutus hanya semata-mata untuk mengajarkan akhlak kepada para manusia. Terus etika itu kita tahu sendiri bahwa masyarakat Jawa itu sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai etika dan juga nilai-nilai moral. Itu masyarakat Jawa tradisinya sangat menjunjung tinggi. Jadi sangat pas sekali bahwa Islam juga mengajarkan etika yang bersosial, dan juga dalam masyarakat Jawa juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, nilai-nilai etika sosial dalam masyarakat. Hadis yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sohrin. Itu nama aslinya sahabat Abi Hurairah. Beliau ini Abun itu, Abu Hurairah itu julukan. Abun itu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing. Jadi
Jadi Abu Hurairah berarti bapaknya kucing. Jadi di kalangan sahabat dulu itu melakopi, menjuluki, mengkasih gelar para sahabatnya dengan nama-nama hewan itu sudah menjadi suatu hal yang biasa, jadi hal yang maklum. Kayaknya kayak sahabat Abu Hurairah ini dijuluki bapaknya kucing. Ini bukan berarti Abu Hurairah itu punya banyak kucing, bukan. Tapi Abu Hurairah itu dulu beliau adalah salah satu sahabat yang secara ekonomi tergolong sebagai sahabat yang kurang mampu. Akhirnya beliau itu sering tinggalnya itu di Serambi Mekah, Serambi Madinah sebagai ahli sufa. Karena tinggalnya di Serambi, akhirnya sering melihat Rasulullah berada di masjid dan sering mengikuti pengajian-pengajian Rasulullah. Akhirnya beliau itu sering ngintil, bahasanya apa itu ngintil? Ngikut dengan Rasulullah. Karena sering ikut dengan Rasulullah, akhirnya beliau itu sering dijuluki sahabatnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya kayak kucing itu ngikut dengan manusia terus. Itu Abu Hurairah. Karena beliau sering ikut dengan Rasulullah, maka tak heran kalau sahabat Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kurang lebih beliau itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah 5.000 lebih, 5.200 berapa itu? Itu Abu Hurairah. Sangat banyak sekali dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Dalam kitab Bukhari yang 4 jilid itu cuma hadisnya 4.000. Dalam kitab Sahih Muslim itu cuma 2.000 hadis. Jadi menjuluki nama orang lain dengan nama hewan ini di kalangan sahabat sudah jadi satu hal yang tidak aneh. Makanya kita kalau di Jawa sering mendengar, sering melihat guyonan-guyonan orang Jawa. Kalau ada orang agak gemuk ya, misalnya orang agak gemuk, agak hitam, biasanya dijuluki kebo. Nah, itu sudah jadi hal yang maklum. Tidak perlu kita menjadikan hal yang aneh, karena di kalangan sahabat sendiri pun juga pernah menjuluki nama-nama sahabat dengan nama-nama hewan. Ya, itu tradisinya termasuk tradisinya para sahabat. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Bahwa Rasulullah menjelaskan orang itu tandanya kalau memang benar-benar iman dan yakin kepada Allah dan juga hari kiamat, maka ia akan memiliki etika, bisa berkata yang baik. Kalau tidak, maka dia akan diam. Mempunyai perkataan-perkataan yang baik, itu adalah tandanya orang itu memang benar-benar yakin dan iman kepada Allah dan pada hari kiamat. Etika berbicaranya akan semakin baik. Lah, etika berbicara ini adalah satu bekal utama kita dalam bersosial dalam masyarakat. Terus perkataan yang baik yang dimaksud Rasulullah di sini itu yang bagaimana? Fal yakul khairan, perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu apakah perkataan yang memang sesuai dengan EYD, dengan tata bahasa yang baku, atau sesuai dengan grammar, gramatika bahasa itu? Tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya Rasulullah menjelaskan fal yakul khairan, perkataan yang baik yang dimaksud di sini adalah sebuah perkataan yang tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Perkataan yang tidak sampai merugikan orang lain. Perkataan yang tidak sampai menyakiti hati orang lain. Ini adalah perkataan yang baik. Jadi fal yakul khairan, berkatalah yang baik. Itu kunci pertama kita kalau pengen bersosial dengan masyarakat. Kenapa? Karena lidah itu tidak bertulang, jadi bisa saja kita berkata yang mencela-mencela itu. Maka pentingnya di situ Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita mau menjaga lisan kita, ini agar kita menjadi orang yang baik. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sebagai bekal kita dalam bersosial, sebagai bukti bahwa kita iman pada Allah dan Rasulullah adalah harus berkata yang baik. Karena kalau kita pikir-pikir, kalau kita angen-angen bahwa dosa yang muncul, yang keluar dari lisan ini variansinya lebih banyak daripada dosa-dosa yang dimunculkan oleh anggota tubuh yang lain. Dosa yang keluar dari lisan itu lebih banyak variansinya, modelnya itu lebih banyak daripada dosa yang dimunculkan oleh anggota tubuh yang lain. Coba kalau kita hitung, kaki paling nanti dosanya cuma melangkah menuju tempat maksiat, menendang orang lain, paling cuma itu. Tangan paling nanti dosanya mencuri, mengambil hak orang lain, memukul orang lain, mentang-mentangnya di situ. Telinga nanti paling dosanya mendengarkan perkara-perkara diharamkan, dangdut. Atau
mata. Nah, itu dosanya mata paling mentak-mentak melihat perkara yang diharamkan. Atau mungkin kalau ada perempuan agak cantik, ya untuk jelalatan. Misalnya kalau sahabat Ansor mungkin kalau ada perempuan cantik, ya rontok jelalatan. Maksudnya rontok ngelirik lah, maaf. Kalau Ansor itu rontok ngelirik, bukan jelalatan, rontok ngelirik karena ya Ansor. Dan tidak pas kalau saya bahasakan jelalatan, rontok ngelirik. Umumnya manusia lah. Nah itu dosa yang muncul dari anggota selain anggota lisan. Cuma kalau nanti dosa yang keluar dari lisan ini variansinya sangat banyak sekali dan itu tergolong sebagai dosa-dosa yang sangat fatal. Maka di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai bekal kita beretika itu bersosial itu adalah jagalah lisan kalian. Salah satunya adalah dosa yang keluar dari lisan adalah berbohong. Nah ini adalah dosa yang keluar dari lisan. Nah, ini sangat fatal semua. Berbohong, kitbun. Atau dosa yang keluar dari lisan lagi adalah kayak provokasi, namimah, adu domba, itu dosa yang keluar dari lisan juga. Atau yang sering dilakukan oleh kaum perempuan, ya ini yang sering itu kaum perempuan. Kalau laki-laki ya sering tapi tidak sering banget. Itu adalah ghibah, rasan itu adalah kebiasaannya kaum perempuan. Laki-laki cuma jarang saja, cuma ya untuk sering gitu. Terus ada dosa lagi yang keluar dari lisan itu kayak misuh. Nah, itu juga keluar dosa-dosa yang keluar dari lisan semua. Variasinya banyak dan itu tergolong sebagai salah satu dosa-dosa yang sangat besar, dosa-dosa yang fatal. Coba salah satunya adalah kitbun. Dosa berdusta itu sangat fatal. Kenapa? Karena satu kebohongan itu nanti akan membuka kebohongan yang lain. Rasulullah pernah menyampaikan final kitbah yahdi lal fujur, bahwa suatu kebohongan nanti akan yahdi itu artinya yusilu, menyampaikan kita kepada perilaku yang sangat tercela, akan mengantarkan kita pada perilaku yang sangat tercela, perilaku yang sangat buruk. Karena satu kebohongan itu nanti akan membuka satu kebohongan yang lain pula. Semisalnya gini, saya contohkan, ada seorang itu berbohong kalau dia cerita sama teman-temannya baru saja membeli mobil yang mewah. Beli mobil mewah harga mahal, harganya berat 100 juta. Itu ceritakan pada teman-temannya, padahal dia itu berbohong. Nah setelah itu udah sengaja ada temannya datang ke rumahnya menanyakan, loh kamu katanya beli mobil baru dan harganya mahal, mana mobilnya? Ya karena dia pertama ceritanya dia berbohong, maka dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain pula. Oh mobil saya baru dibawa sopir saya mengantar anak saya sekolah. Menutupinya dengan kebohongan lagi, membuka kebohongan yang selanjutnya. Terus misal dia keluar pakai motor, ketemu temannya lagi yang diceritai dengan kebohongannya itu, loh kamu kok pakai motor padahal kamu kan baru saja beli mobil baru. Oh mobil saya taruh di bengkel, ada yang rusak. Ya dia menutupi kebohongannya itu dengan kebohongan yang lain pula, dan ini akan berlanjut ke seterusnya. Maka dari itu suatu kebohongan itu akan membuka kebohongan yang lain. Kata kalau bahasa Rasulullah, fa'inal kitbah yahdi lal fujur. Satu kebohongan itu akan mengantarkan seorang kepada perilaku yang tercela. Dan fa'inal fujur itu yahdi ilanar. Dan perilaku tercela akan mendekatkan seorang menuju ke neraka. Ini yang fatal. Atau ada dosa yang lain, yaitu adalah provokasi, adu domba. Ini yang marak di negara kita. Saya tidak tahu kenapa kok di negara kita itu sangat marak yang namanya provokasi adu domba. Kalau zaman dulu itu provokasi paling dilakukan cuma pada para kalangan elit politik. Kalau sekarang tidak hanya orang-orang politik, bahkan para dai, para pendakwah pun isi dakwah yang sering disampaikan itu sering mengandung, selain dari ujaran kebencian, mengandung provokasi, mengandung provokator yang sangat luar biasa. Kita lihat beberapa orang-orang baru yang mengatasnamakan diri sebagai ustadz, apa yang disampaikan itu semuanya banyak yang mengandung adu domba, provokasi. Ini kan fatal. Tidak hanya dilakukan oleh kalangan politik, tapi para pendai pun melakukan provokasi. Padahal adu domba atau provokasi adalah yang menjadi salah satu pemecah dari persatuan Islam. Itu salah satu sebabnya adalah karena provokasi. Negara-negara besar di Timur Tengah, di Syria, di Arab Saudi, Arab dan Yaman, semua terjadi peperangan, perpecahan di negara mereka. Itu salah satu sebabnya adalah karena ya ada yang provokasi itu.
karena ada mulut yang berkata tidak baik, akhirnya mengadu domba di antara negara-negara. Atau mungkin yang sekarang baru ramai itu kayak Rusia dengan negara mana, Ukraina atau mana itu. Itu sebabnya juga karena provokasi, adu domba. Karena tidak bisa menjaga lisannya itu. Kayak ini kan fatal sekali. Tidak hanya kerusakan yang sepele, tapi hal yang besar itu bisa dirusak dengan adu domba. Ada satu perempuan yang diceritakan dalam Al-Quran yang sering melakukan adu domba, sering melakukan provokasi, yaitu adalah istrinya Abu Lahab dalam surat Tabat itu, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Yang dimaksud dengan wa mra'atuhu sana itu adalah istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu itu adalah istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Gelarnya istrinya Abu Lahab adalah hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar itu maksudnya karena istrinya Abu Lahab ini sering provokasi adu domba, kemana-kemana memunculkan api permusuhan, akhirnya dijuluki dengan pembawa kayu bakar. Dalam Al-Quran melakofi memberi julukan pembawa kayu bakar. Datang ke kelompoknya A, menceritakan bahwa tadi si B menjelekkan kamu seperti ini. Datang lagi ke ke B, menceritakan keburukan dari si A, bahwa si A tadi menceritakan keburukan dari si B seperti ini. Akhirnya A sama B bermusuhan. Ini ada sebabnya provokasi adu domba. Dari situ di sini bahwa bekal pertama kita dalam bermusyawarah, bersosial, bermuasyarah, yang diajarkan Rasulullah adalah agar kita itu selalu bisa menjaga lisan kita dalam berbicara, menjaga omongan kita agar tidak sampai menyakiti perasaan orang lain. Ini adalah kunci pertama kita dalam bersosial, etika pertama kita dalam bersosial. Kalau orang bijak ngomongnya itu bahwa lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Memang ini benar. Orang itu kalau tersayat pedang paling sakitnya paling lama 1 bulan 2 bulan sembuh. Tapi kalau orang itu terluka karena omongan orang lain, karena dicaci orang lain, jangankan cuma 1 bulan 2 bulan, 1 tahun, dari lebaran sampai lebaran pun belum jadi, mereka belum bisa saling memaafkan. Makanya sakit atau dampak dari keburukan lisan itu sangat fatal sekali. Atau kalau orang Jawa itu ngomongnya ajining diri sangka lati, ajining raga sangka busana. Nah, itu bahwa harga dirinya seorang itu dilihat dari bagaimana cara dia berbicara. Orang itu kalau berbicaranya baik, maka orang akan semakin menghormatinya, akan semakin memuliakannya. Jadi dilihat dari omongannya dulu. Kalau omongannya baik, dia akan dimuliakan oleh orang lain. Maka dari sini saya mengajak teman-teman bahwa salah satu bekal kita dalam bersosial pada masyarakat adalah bagaimana kita bisa berbicara yang baik, menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti pada orang lain. Karena dengan perkataan yang baik ini kita bisa membangun sebuah tatanan sosial yang nanti bersifat ramah dan harmonis. Yang selanjutnya Rasulullah mengajarkan pada kita sebagai bekal kita bersosial, yaitu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Bahwa seorang itu ketika memang benar-benar iman dan yakin kepada Allah dan Rasulullah, maka ia akan mempunyai etika dalam memuliakan tamu. Ia akan mempunyai etika dalam menghormati, menjaga perasaannya, menjaga dan memuliakan tetangganya. Orang itu kalau benar-benar yakin dan iman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan mempunyai etika bisa memuliakan tetangganya, menjaga perasaannya tetangganya. Memuliakan tetangga ini tidak hanya diperintahkan oleh hadis, tapi dalam Al-Quran pun diajarkan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi wassahibil jambi wabnis sabil.
bahwa sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, dan juga berbuat baiklah kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan juga kepada tetangga dekat kalian dan juga tetangga jauh. Ini harus kita muliakan dan harus kita hormati. Jadi berbuat baik pada tetangga itu tidak hanya diperintahkan oleh hadis, tapi juga Al-Quran sendiri memerintahkan. Jadi perintahnya memuliakan tangga, menjaga perasaan tangga, itu sangat kuat sekali karena juga diajarkan oleh Al-Quran dan juga diajarkan oleh hadis. Terus yang dimaksud dengan tetangga dalam hadis ini yang bagaimana? Yang dimaksud tetangga yang dijelaskan oleh hadis, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang yang rumahnya itu sejajar dengan rumah kita dengan jarak 40 rumah. Dari kanan 40 rumah, dari kiri 40 rumah, depan 40 rumah, dan belakang 40 rumah, itu adalah tetangga kita. Radiusnya 40 rumah dari rumah kita, itu yang dimaksud tetangga yang dikehendaki dalam bahasa hadis. Cuma kadang kita itu punya istilah sendiri dalam tetangga. Kita itu punya istilah sendiri yang menurut saya ini adalah bagus sekali istilah kita itu. Kita itu punya istilah tetangga. Ini tidak mempertimbangkan jarak rumah 40 atau tidaknya, tapi melihat dari lokasinya. Kalau kita lokasinya adalah dalam lingkup kecamatan, maka orang yang akan kita anggap tetangga adalah orang yang satu desa dengan kita. Ini biasanya kita misalnya ada si A itu rumahnya Sokopuluan, si B juga sama Sokopuluan. Tidak tahu ini apakah rumahnya jaraknya 40 rumah atau lebih. Maka orang itu akan menganggap bahwa si A dan si B ini adalah tetangga. Pokoknya yang penting satu desa, maka orang akan menganggap tetangga. Itu kalau lingkupnya adalah kecamatan. Belum nanti kalau lingkupnya adalah kabupaten. Kalau lingkup kabupaten, orang itu akan menganggap bahwa orang yang satu kecamatan dengan kita itu adalah tetangga kita. Jadi lebih luas lagi, tidak hanya satu kecamatan, tidak ada satu desa, dan tidak lagi 40 rumah, tapi satu kecamatan. Misalnya dalam lingkup kabupaten ada si A ini dari kecamatan Pucakwangi, si B juga sama dari Pucakwangi. Maka orang lain nanti akan menganggap beranggapan bahwa si A dan si B adalah bertetangga. Anggapan orang lain sama-sama tetangga. Biasanya ngomongnya, itu loh si B tetangga kamu, dia itu dari kecamatan yang sama dengan kamu. Ini kalau lingkupnya adalah kabupaten. Pengalaman saya pribadi, ketika saya berada di Jawa Timur, orang yang dikatakan tangga saya itu bukan yang rumahnya dekat dengan saya dengan jarak 40, tapi orang yang satu kabupaten dengan saya. Jadi lebih luas lagi, tidak hanya lingkupnya tidak hanya 40 rumah, tidak hanya satu desa, tidak hanya sekecamatan, tapi satu kabupaten. Ketika saya di Jawa Timur itu, saya orang Pati, ada teman saya sama-sama orang Pati. Orang itu menganggap bahwa saya dan teman saya yang sama-sama dari Pati, meskipun beda kecamatan dan jauh rumahnya, itu adalah tetangga saya. Itu tetangga kamu, satu kabupaten. Dalam artian gini, kita itu punya istilah bahwa tetangga itu ternyata dalam istilah kita lebih luas daripada yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga kalau istilah tetangga kita lebih luas, maka persaudaraan kita atas dasar tetangga maka semakin kuat, semakin banyak, jangkauannya semakin luas. Persaudaraan tetangga yang kita lakukan ini semakin luas daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini semakin baik. Persaudaraan kita sama tetangga semakin luas daripada apa yang telah dijelaskan dalam hadis. Terus di sini Rasulullah mendakwakan fal yukrim jarahu, pokoknya muliakanlah tetangga kamu. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Rasulullah tidak membatasi, tidak menjelaskan tetangga yang bagaimana, tidak ada. Pokoknya tetangga kamu ya harus dimuliakan. Entah nanti tetangga kita itu orang Islam, kita harus muliakan, atau orang non Muslim. Kalau ada orang yang bertetanggaan dengan orang non Muslim, tetap wajib dimuliakan atas dasar tetangga, bukan atas dasar yang lain, atas dasar tetangga. Atau tetangga kita baik itu orang baik atau orang yang jahat, tetap kita wajib menghormati atas dasar nama tetangga. Baik tetangga kita orang kaya misalnya atau pejabat, misalnya sampai tetangganya gubernur, nah itu tetap wajib kita hormati. Atau tetangga kita bahkan orang yang biasa, sama, haknya sama, tidak bisa kita beda-bedakan.
semua kita sama ratakan hak sama tetangga. Makanya dalam hal ini Rasulullah membagi bahwa hak bertetangga itu ada 3. Ada yang tetangga yang punya 1 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak adalah tetangga kita yang non muslim, itu adalah tetangga yang punya 1 hak, yaitu hak tetangga saja. Ini perlu tetap wajib kita muliakan dan kita wajib menghormatinya. Yang kedua adalah tetangga yang mempunyai 2 hak, yaitu adalah tetangga yang Islam dan bukan kerabat. Itu punya 2 hak. Satu adalah hak tetangga, yang kedua adalah hak sesama Islam. Ini tetangga yang punya 2 hak. Terus yang ketiga adalah tetangga yang punya 3 hak, itu adalah tetangga kita yang Islam dan juga masih kerabat kita. Itu punya 3 hak, haknya lebih banyak daripada tetangga yang lainnya. Kita harus lebih memuliakan. Satu adalah hak tetangga kita, yang kedua adalah hak orang Islam, yang ketiga adalah hak sebagai kerabat kita, saudara kita. Itu hak-hak kita pada tetangga. Kira-kira ada 3 pembagian itu. Jadi Rasulullah sangat mengingatkan terus pada kita agar kita selalu berbuat baik kepada tetangga. Tetangga ini adalah sebagai bentuk gambaran bahwa kita itu makhluk sosial adalah tetangga itu. Bahwa kita tidak bisa menjalani hidup tanpa bantuan orang lain adalah tetangga itu. Karena apa? Karena tetangga itu adalah orang yang selalu ada saat kita membutuhkan, menolong saat kita butuh bantuan, dan tetangga itu membantu dengan sukarela. Itu adalah tetangga kita. Nah, kita kalau tidak punya hubungan baik dengan tetangga ya repot. Jangankan dengan masalah yang besar, masalah yang kecil saja. Saya contohkan, kita mendapatkan ujian yang kecil saja. Kalau kita tidak berbuat baik dengan tetangga, kita sendiri yang repot. Semisal kita punya saudara tapi rumahnya jauh dari kita. Nah, kita itu mendapat ujian dari Allah, hal yang sepele, sangat sepele. Semisal kita itu mata kita kemasukan hewan kecil kayak berutu itu, kelilipan ya. Ini di rumah nggak ada orang. Maka orang yang pertama kali menolong kita mestinya adalah tetangga kita itu. Bukan orang lain, bukan saudara kita yang jauh, tapi tetangga kita. Itu yang akan menolong kita. Nah, maka pentingnya di situ kita berbuat baik kepada tetangga. Terus belum nanti kalau kita punya acara hajatan, maka yang membantu kita adalah tetangga kita juga itu. Kalau kita mendapatkan musibah yang menghibur kita itu ya tetangga kita. Atau kalau kita membutuhkan bantuan utang, misalnya kita punya butuhkan bantuan utang, ya yang bantu mestinya tetangga kita, bukan orang lain. Kita kalau tidak punya hubungan baik dengan tetangga, yang repot kita sendiri. Yang akan repot adalah kita sendiri. Contoh saja gini, orang itu mau punya hajatan besar. Nah, si A misalnya, si A itu mau punya hajatan besar. Lah si A itu tidak punya hubungan baik dengan tetangga. Pokoknya banyak tetangga itu yang tidak cocok dengan si A. Ya karena kelakuannya. Banyak tidak cocok dengan si A. Akhirnya ketika dia mau punya hajatan besar, gawe misalnya, maka tetangga pun enggan akan membantu. Ya karena tidak cocok, tidak punya hubungan baik dengan tetangga. Dan ini kan nanti yang repot dia sendiri. Karena tidak punya hubungan baik dengan tetangga, akhirnya mau punya hajatan besar, mau dilakukan sendiri juga kerepotan, tidak mungkin. Mau minta tolong dengan tetangga, kalau tidak punya hubungan baik dengan tetangga, ya yang repot dia sendiri. Atau misalnya orang itu mendapatkan musibah, si A mendapatkan musibah. Ini kalau dia itu tidak punya hubungan baik dengan tetangga, jangankan tetangga datang menjenguk, mestinya tetangga malah senangnya tuh nyukur kayak ya karena tidak cocoknya dengan satu tetangga tadi itu. Ini repotnya kalau kita itu tidak punya menjalin hubungan baik dengan tetangga, yang repot kita sendiri. Maka dari itu di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai bekal etika kita bersosial itu adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga kita memuliakan tetangga kita. Rasulullah itu dulu sering diingatkan sama malaikat Jibril agar selalu berbuat baik dengan tetangga.
Sering kali dari bahasa itu maya mazala, jadi gingsir sering kali Rasulullah itu diingatkan sama malaikat Jibril agar berbuat baik dengan tetangga, selalu memuliakan tetangganya. Sampai Rasulullah itu punya anggapan, kenapa kok sampai Jibril itu sering mengingatkan kepada saya agar berbuat baik dengan tetangga, seakan-akan sampai seringnya malaikat Jibril mengingatkan itu, anggapan Rasulullah bahwa tetangga adalah orang yang juga berhak ikut mewarisi dari harta kita. Itu anggapannya Rasulullah. Saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan pada Rasulullah agar berbuat baik dengan tetangga. Sampai bahwa tetangga itu adalah kerabat kita yang nanti juga berhak menerima warisan dari kita. Anggapannya Rasulullah, saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan. Ya karena memang hubungan kita dengan tetangga itu nanti tidak sebatas kita jalani di dunia, tidak, tapi nanti sampai akhirat pun tetap kita jaga, tetap ada hubungannya, masih nyambung. Sama dengan tetangganya itu nanti hubungannya masih nyambung ketika sampai di akhirat, tidak hanya di dunia saja. Maka dari itu kalau hubungannya nanti nyambung sampai akhirat, kalau ada hak kita yang belum terpenuhi, ya makin nanti bisa tangga kita itu menuntut kita di sana. Kata Rasulullah, kamin jarin yata'alaku bijarihi yaumal qiyamah, bahwa hubungan tetangga itu nanti tidak hanya berhenti sampai di dunia saja, tapi nanti tetap nyambung berhubungan ketika sudah di akhirat nanti pada yaumul qiyamah. Dan artian ketika ada satu hak pun yang belum kita penuhi dari hak tetangga, maka nanti tetangga bisa menuntut kita di sana. Tapi kalau nanti hubungan kita dengan tetangga sudah baik, hak-haknya sudah kita penuhi, maka hubungan kita dengan tetangga di akhirat pun tetap akan harmonis seperti di dunia. Tapi semisal nanti ada satu hak yang belum kita penuhi di dunia kepada tetangga, maka tetangga nanti akan menuntut kita di akhirat. Ya ini yang repot nanti. Kalau kita dituntut tetangga di akhirat untuk memenuhi hak kita yang belum kita penuhi di dunia, kalau di akhirat nanti kita memenuhinya repot, karena di akhirat itu tidak bisa kita bayar dengan uang, kita bayar dengan harta, dengan tenaga tidak bisa. Itu kalau sudah di akhirat. Makanya sebisa mungkin bagaimana itu kita selama di dunia menjaga hubungan baik dan tetangga, memenuhi hak-hak tetangganya. Terus hak tetangga itu apa saja? Mungkin yang ini perlu kita kaji juga. Hak tetangga itu pernah ada sahabat Rasulullah ini tanya pada Rasulullah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muawiyah bin Jundub. Qultu ya Rasulullah, ma haqqul jar ala jarihi. Ya Rasulullah, hak tetangga terhadap tetangga yang lainnya itu apa sih Rasulullah? Menanyakan pada Rasulullah. Ini agar kita tahu hak-hak yang perlu kita penuhi terhadap tetangga kita. Jawabannya Rasulullah, qala in maradu ittahu. Itu yang pertama. Ketika tetangga kita sakit, maka jenguklah. Kita jenguk kalau tetangga kita sakit. Karena menjenguk orang sakit itu pahalanya sangat luar biasa. Apalagi doa yang diucapkan oleh orang yang menjenguk orang sakit, ketika orang datang kepada orang sakit mendoakan, itu adalah salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Terus doa yang diucapkan oleh orang yang sakit kepada orang yang menjenguknya, itu adalah salah satu juga doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Itu adalah salah satu keuntungan kita menjenguk orang yang sakit. Pernah suatu ketika salah satu ulamanya Allah itu ini diingatkan oleh Allah tentang bagaimana pentingnya menjenguk tetangga yang sakit. Beliau mendapatkan ilham dari Allah. Allah berkata dalam mimpinya itu, wahai hambaku, pada saat ini aku sedang sakit, maka jenguklah. Jawabannya ulama itu, ya Allah, bagaimana aku bisa menjengukmu, padahal aku adalah hanya hambamu yang lemah, aku hanya hambamu yang tidak mampu apa-apa, sedangkan engkau adalah Tuhanku yang maha kuasa. Bagaimana aku bisa menjengukmu? Kata ulama itu. Akhirnya Allah menjelaskan, tetanggamu sakit, maka jenguklah. Dengan engkau menjenguk tetanggamu, maka sudah berarti kamu menjenguk aku. Jadi ulama besar itu diingatkan oleh Allah bahwa salah satu ibadah yang sangat besar adalah kalau kita mau menjenguk tetangga kita yang sakit. Ini sudah
menjadi tradisi di orang Jawa. Menjenguk orang sakit itu sudah jadi suatu kebiasaan. Apalagi sekarang kalau yang ada di kalangan kita, orang baru 1 hari diantar ke rumah sakit itu sudah dari desanya sudah membuat rombongan satram jenguk ke rumah sakit. Ini kan sudah bagus sekali. Jadi salah satu bentuk sosial yang bagus dari negara, dari kalangan kita itu. Terus hak yang selanjutnya adalah wa in mata syi'atahu. Kalau tetangga kita meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya sampai ke kuburannya, ke makamnya. Merawat jenazah kita itu adalah salah satu hak kita terhadap tetangga. Kalau tetangga kita meninggal, maka kita harus merawatnya, mentadhis jenazahnya, kita hantarkan sampai ke pemakamannya. Nah, selanjutnya adalah wa in istakrodoka akritahu. Ketika tetangga kita membutuhkan hutang, maka kita sebagai tangganya harus mengutangi. Kalau memang kita punya uang, tetap di sini koridornya adalah kalau kita bahasa hutang itu yang harus kita jadikan pegangan adalah tetap sesuai dengan koridor fikih. Dalam artian gini, bukan berarti nanti tetangga kita membutuhkan utangan kita langsung mengutangi atas dasar hak tetangga, bukan. Tetap kita pertimbangkan dalam dasar fikih. Dalam artian gini, dalam fikih itu diajarkan bahwa mengutangi orang lain itu hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya itu sunnah. Bisa berubah menjadi wajib kalau memang tetangga kita sangat membutuhkan sekali, maka kita wajib mengutanginya. Itu adalah perubahan hukum hutang. Tapi kalau nanti tetangga kita hutang kepada kita, yang mana tujuan hutangnya itu adalah untuk tujuannya adalah untuk kemaksiatan, misalnya hutang tapi nanti untuk melakukan kemaksiatan, maka nanti ya kita malah haram menghutangi orang lain itu. Kita haram menghutangi tetangga kita. Atau kalau kita ngutangi tetangga kita itu kebiasaannya kalau ngutang bulet, tidak mau nyaur, biasanya ngelali. Ini orang Jawa biasanya ngelali utang. Itu juga hukumnya nanti kita malah makruh mengutangi, lakukan suatu keburukannya. Jangan disebarluaskan dengan orang lain. Kita tutupi aibnya. Itu hak kita kepada tetangga. Jangan nanti kalau tetangga kita mendapat musibah, melakukan keburukan, kita sebarkan tetangga kita keburukannya. Ini tidak boleh. Hak kita kepada tetangga itu menutupi keburukannya. Terus wa in asobathu khairon hanatahu. Ketika tetangga kita itu mendapatkan sebuah anugerah kebahagiaan. Okay. Oh iya. Ini diputus dulu. Putus dulu. Mungkin dilanjut sekedar mungkin Pak. Oke. Saya lanjutkan sebentar bahwa salah satu hak kita terhadap tetangga adalah ketika tetangga kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, maka kita perlu ikut bersyukur atas kebahagiaannya. Jangan malah kita hasut, iri dengki, tidak boleh. Wa in asobathu musibatun azaitahu. Ketika tetangga kita mendapatkan musibah, maka kita harus datang menghiburnya. Itu hak kita terhadap tetangga. Terus yang selanjutnya adalah ini yang terakhir, hak kita terhadap tetangga, yaitu wala tu'addihi birihin. Kita tidak boleh menyakiti tetangga kita itu dengan bau. Nah, ini tidak boleh. Ini prakteknya macam-macam. Bisa menyakiti tetangga kita dengan bau. Misalnya kita itu di samping rumah kita ada sisa tanah yang sedikit, itu milik kita. Kita buat sebagai pembuangan air kotoran dari rumah kita, misalnya bekas air mandi, bekas air cuci piring dan sebagainya, itu masih di tanah kita. Ketika kita buat pembuangan air di situ dan nanti menimbulkan bau yang sampai masuk ke rumah tetangga kita dan tetangga kita tersakiti, ya ini adalah termasuk menyakiti tetangga kita dengan bau. Meskipun hal ini dalam fikih itu namanya tasarruful mulak. Kita mentasarrufkan, mengalokasikan hak kita. Itu boleh-boleh saja, cuma dengan catatan tidak sampai menyakiti orang lain. Ini menyakiti dengan bau. Atau ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Yakub, kita masak masakan yang enak, misalnya masak daging kambing misalnya, karena dapur kita itu dekat dengan rumahnya tetangga, akhirnya kita masak daging kambing, terus jendela kita buka sehingga baunya itu masuk ke rumah tetangga. Nah, tetangga kita pasti mikir, wah ini tetangga kita kok masak daging kambing, mungkin ini ada masakan besar, barangkali nanti kita dikasih.
Tapi ternyata tidak dikasih ya. Ini kan juga menyakiti tetangga kita dengan bau. Tetangga kita cuma kita kasih bau masakan tapi tidak kita kasih. Nabi Yakub itu dulu diuji sama Allah. Karena kesalahannya ya, pernah suatu ketika Nabi Yakub ini mayoran sama putra-putranya, sama Nabi Yusuf, sama Binyamin dan Yahuda sebagainya. Ini Nabi Yakub itu masak masakan besar, masak daging besar. Lah asapnya, baunya itu sampai masuk ke rumah tetangga. Tangganya ngarep, wah ini Nabi Yakub kok masak daging masak enak ini. Barangkali nanti kita mendapatkan dikasih sama Nabi Yakub. Ternyata Nabi Yakub tidak memberikan tetangganya makanannya itu, agar tetangganya tersakiti dan nangis karena ngarep kok tidak dikasih. Karena sebab itu Allah menguji Nabi Yakub dengan tangis yang berkepanjangan ketika Nabi Yusuf hilang ketika berburu dengan saudara-saudara di tengah hutan. Sebab Nabi Yakub nangis yang berkepanjangan itu sampai bola mata hitamnya Nabi Yakub itu hilang. Itu sebabnya Allah mengingatkan pada Nabi Yakub, karena Nabi Yakub pernah menyakiti tetangganya, buat tetangganya nangis karena bau makanan yang dimasak oleh Nabi Yakub. Pertanyaan Mbak. Ini ada pertanyaan dari Ali Mu'ad Al-Khaliq. Jika kita memanggil teman dengan nama julukan bukan nama asli karena sudah akrab pertemanannya, itu baik atau tidak ya Ustadz? Oh ya. Terima kasih. Jadi memanggil lakop atau memberi julukan pada teman kita itu sebenarnya bagaimana sih hukumnya melakopi teman kita? Tadi sudah saya jelaskan seperti lakop-lakop Abu Hurairah dengan nama hewan dan sebagainya itu. Kita boleh-boleh saja memanggil nama teman kita dengan nama julukan yang jelas temannya itu rela, dalam artian tidak sakit hati. Satu, tidak sakit hati dengan julukan yang dibebankan. Itu yang penting itu. Jadi yang penting teman kita tidak merasa tersakiti kalau kita memanggilnya. Jadi karena sudah akrabnya, sudah sama akrab. Misal si A itu manggil si A manggil si B itu kebo, si B manggil si A itu dengan panggilan apa misalnya kodok atau apa misalnya. Itu ya tetap yang penting keduanya karena sudah saling menerima, jadi hal sesuatu biasa. Maka tidak apa-apa. Ketidakbolehan kita melakopi memberi julukan pada orang lain adalah alasannya itu adalah karena bisa menyakiti, memberikan idza perasaan orang lain, itu yang tidak boleh. Kalau yang lain sudah menerima, orang-orang jadi diberi lakop, diberi julukan sudah menerima, tidak apa-apa. Karena ini sudah menjadi tradisi ulama-ulama kita dulu. Sahabat juga pernah melakopi nama sahabatnya dengan sebutan hewan, Abu Hurairah. Ada juga ulama besar di kalangan nahwu, itu namanya lowo, kampret ya kalau kita. Ada ulama besar, namanya kampret. Itu adalah Imam Akhfas. Akhfas itu artinya kampret kalau kita, kelelawar. Yaitu karena julukannya, kenapa beliau dikasih julukan Akhfas atau kelelawar? Karena matanya Imam Akhfas itu apa ya? Melolo kayak matanya orang yang suka melek tengah malam tiangnya tidur ya, itu Imam Akhfas. Ya karena melihat fisiknya kayak gitu, akhirnya para teman-temannya itu temannya Imam Akhfas melakopi, memberikan panggilan khusus pada Imam Akhfas adalah Akhfas, artinya kelelawar. Ya mungkin itu. Ya, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbah Hud. Lalu ada pertanyaan yang kedua dari The South Puluhan. Jika adu domba tidak diperbolehkan, kalau adu jotos di ring tinju diperbolehkan tidak ya Ustadz? Adu apa? Adu jotos di ring tinju. Sebuah perlombaan dalam fikih itu ada beberapa perlombaan yang memang dilegalkan dalam Islam, adalah sebuah perlombaan yang memang nanti bisa menjadikan bekal dalam sebuah peperangan. Itu yang diperbolehkan. Jadi sebuah perlombaan yang memang legal langsung dari Islam adalah sebuah perlombaan yang nanti bisa menjadi bekal dalam sebuah peperangan. Makanya yang dicontohkan Rasulullah atau dalam beberapa hadis, lomba yang boleh itu ya satu kayak lomba memanah. Ya, karena nanti memanah bisa jadi bekal kita dalam berperang.
lomba balap kuda. Itu yang pernah contohkan dalam hadis Rasulullah. Atau bergulat, itu tidak apa-apa. Yang penting satu, tujuannya adalah untuk melatih diri sebagai bekal dalam peperangan. Itu tidak masalah. Itu karena apalagi di tradisi kita ya, khususnya di tradisi kita, orang NO itu bela diri menjadi salah satu sebuah tradisi yang dilestarikan, kayak pagar Nusa, mungkin juga ada Gasmi. Ini adalah salah satu tradisi budaya di Indonesia yang dilestarikan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bekal kita untuk menjaga diri kita juga, untuk membela Islam juga. Ya, ini selanjutnya dari jenengku Kafia Ansori. Apa hukumnya ngerasani tonggone saben dina? Monggo penjelasannya. Kita itu kalau ngerasani saben dina ya mestinya suatu hal maklum ya. Kita ngerasani orang lain itu hukumnya bagaimana ya sudah kita ketahui bersama. Kalau ngerasani orang lain itu hukumnya dosa. Cuma nanti dalam Islam itu mengatur beberapa hal-hal yang memang diperbolehkan. Dalam artian ada tahap-tahap ngerasani yang memang diperbolehkan dalam Islam. Dalam salah satu kitabnya Imam An-Nawawi juga dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menjelaskan beberapa hal yang boleh dilakukan atau rasani yang dilegalkan. Jadi rasani juga ada yang dilegalkan juga dalam Islam. Ada yang diperbolehkan. Kalau kita memang rasani karena dasar rasani ya yang tidak boleh, dosanya sangat besar. Bahkan kata Rasulullah itu fa'inal ghibah asyaddu minaz zina. Jadi dosanya ghibah itu lebih besar daripada dosanya zina. Terus ada titik-titik yang dimana orang itu nanti boleh ngerasani, tidak apa-apa. Itu satu, ketika kita lapor kepada pemerintah, kita lapor kepada polisi, menceritakan keburukan dari misalnya tadi di desa itu ada maling. Nah, kita lapor pada polisi, kita menceritakan ciri-cirinya. Malingnya ini rupanya uangnya orang ganteng misalnya. Uangnya orang ganteng, ireng, cendek. Misalnya kita menceritakan keburukan-burukannya. Ini tidak apa-apa, dalam tujuan hal yang maslahat. Cuma kalau dalam fikih itu kita boleh ngerasani hibah jika memang sebuah kemaslahatan itu bisa tercapai dengan lewat hibah itu. Ya tadi saya contohkan adalah semisal kita laporan pada orang lain atau ada kemungkaran, misalnya nanti di desa itu ada sebuah kemungkaran, terus kita kalau mau mengingatkan masyarakat tidak bisa kecuali dengan tanpa kita menjelaskan ciri-cirinya, maka kita jelaskan meskipun nanti ini tidak masuk dalam koridor ghibah, meskipun tidak masuk dalam koridor ghibah. Jadi ghibah itu adalah kita menceritakan keburukan orang lain, itu ghibah. Oke, pun. Nggih, niku sekaligus menjawab pertanyaan dari Mujib Birul Mbok bahwa ketika rasan-rasan diniatkan dengan baik itu apakah mendapatkan pahala atau tidak, itu sudah berkaitan dengan pertanyaan tersebut, jawaban tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada pertanyaan dari MK Humam. Kalau membagikan foto makanan kepada temannya sama halnya dengan bau tadi nggak, Tat? Oh. Jadi ini kalau kita main medsos, hukum membagikan makanan, foto makanan atau video makanan kepada orang lain, itu apakah nanti hukumnya sama atau tidak dengan kita menyakiti orang lain dengan bau tadi? Misalnya kalau kita kaji dari hadisnya secara elat mungkin nanti berbeda. Secara elat, jadi sebuah hukum dalam Islam itu nanti acuannya adalah pada elatnya, alasannya bahwa innal hukma yaduru ma'ilati wujudan wa adaman, bahwa sebuah hukum dalam syariat Islam itu wujud karena ada sebuah alasan. Dalam tragedi tadi, salah satu kesalahannya adalah kita menyakiti orang lain dengan bau makanan yang sangat enak, dan memang sudah ada wujudnya, kita ketahui baunya makanannya. Jika kita akan muncul mengharapkan nanti kita dikasih lah tetangga kita masakan enak, masak besar, kita nggak dikasih. Akhirnya disitulah bentuk adanya idza, menyakiti orang lain dengan bau. Kita menyakiti tetangga kita dengan bau karena ada sebuah bau yang masuk ke rumah tetangga kita sampai membuat tetangga kita ngarep, pengen sekali dikasih
ternyata tidak kita kasih. Cuma kalau nanti kita cuma mengasih foto pada orang lain, foto makanan, ini kan cuma tidak tahu foto makanan itu apa dapatnya dari Google atau mungkin download dari mana. Nah kan nanti alasannya ini tidak masuk dalam masalah membagikan foto. Oh, okay. Ini kebetulan ada penanya baru dari Pak Hu. Kalau lomba dai kayak Mbak Alif Sylvia itu gimana hukumnya, Tat? Menjadi dai, bahwa ini pernah ada beberapa kajian dalam Bahasul Masail tentang pendakwah perempuan itu boleh atau tidak. Dakwah atau dai perempuan itu boleh tidak. Mungkin yang rame itu kayak Ustadzah Mumpuni. Kita tahu sendiri bahwa secara aturan Islam perempuan itu punya banyak sekat dalam aturan. Akhirnya ada beberapa kajian tentang dakwah bagi perempuan itu apakah boleh atau tidak. Bagi perempuan melakukan dakwah mungkin menimbang karena semua anggota tubuhnya adalah aurat dan sebagainya. Suaranya mungkin juga ada perkhilafan dari ulama yang mengatakan itu adalah aurat. Dari beberapa kesimpulan yang pernah dibahas oleh para ulama, bahwa dakwah itu tidak terkhusus bagi kaum laki-laki saja. Tidak terkhusus bagi kaum laki-laki saja. Yang penting akil dan balik dan juga mukallaf punya kemampuan dalam mendakwahkan maka boleh. Dari ulama ada salah satu dari referensi kalau seingat saya dari kitab Mausu'ah Fikih, itu juga ada keterangan bahwa dakwah itu tidak tertentu pada kaum laki-laki saja. Bahkan ad-daiyah bisa kaum laki-laki dan perempuan legal. Perempuan boleh mendakwah atau punya hak menyampaikan syariat Islam. Cuma nanti kalau dalam perempuan itu ada hak-hak yang memang perlu dipenuhi, misalnya nanti dalam berdakwah menutup aurat, terus tidak melakukan gaya-gaya tarian-tarian atau joget-jogetan apa yang sifatnya centil atau bagaimana. Pokoknya sewajarnya saja lah, ya, itu tidak apa-apa. Jadi perempuan jadi dai itu bagus. Sampai ini mungkin dari sini beberapa kajian kita saya simpulkan bahwa bekal kita dalam bermasyarakat, etika yang perlu kita pakai dalam masyarakat itu adalah bagaimana kita itu bisa menjaga perkataan kita dengan baik dengan tetangga, terus menjaga pembicaraan kita berkata yang baik, itu ada sebagai bekal kita dalam membentuk suatu tatanan sosial yang ramah, yang santun, adalah dengan kita menjaga lisan kita dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Mungkin dari itu, dari saya banyak kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.